Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan. Opung partuko bosi situa Dr. Marolo Putagal MPD sebentar di pagi yang indah ini mengajak kita untuk bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan sebelum kita pergi berakhir pekan atau beraktivitas. Marilah kita puji Tuhan dari Kidung Pujian, buku nyanyian HKBP nomor 238 ayat 7. Hai mari ikutlah aku. Marilah kita bergemar mengikut Tuhan Yesus. Jiwa ragamu serahkanlah kepada Tuhan Yesus. Yang tak mengikut Tuhannya tak dapat hidup yang kekal. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami imani di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala hormat kemuliaan kami persembahkan kepadamu pada hari Sabtu pagi ini, karena Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami, memberikan nafas kehidupan kesehatan sehingga kami dapat beraktivitas. Bapa di surga, kami rindu membaca firman-Mu. Urapi berkati kami Tuhan dan bimbing kami, agar firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sobat terkasih, sobat tercinta dan terhormat, marilah kita sebentar meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Ratapan 3 ayat 27. Dalam bahasa Batak dikatakan, Denggado bawai molo diusung augana tagan di haposo onna ido sahana. It is good for a man to bear the yoke while he is young. Amin. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terhormat dan terkasih, Opung Partukuk Bosi sedikit menguraikan firman Tuhan yang kita baca tadi, yang sangat singkat namun luas pandangannya dan khasiatnya besar. Mengapa? Kalau kita telusuri, ini adalah menyangkut bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Maksudnya, setiap orang hendaklah bertanggung jawab dan dapat dipercaya, apalagi di masa mudanya. Kalau kita masa muda tidak bertanggung jawab, maka makin tua makin tidak tahu lagi kemana arahnya. Jadi ketika kita masih baik dituntun, lalu berkembang, lalu remaja, baru pemuda. Ketika pemuda sudah menggumuli, banyak ilmu yang diperoleh, maka berkaryalah. Kemudian kalau pemuda itu sudah berkarya, kemudian berkreasi, berinovasi,
baru bersinergi dan berdoa bersyukur. Kalau ini dilakukan pada masa muda, maka firman Tuhan yang dikatakan adalah baik bagi seorang pria yang memikul kuk pada masa mudanya. Maka kuk yang dipikul pada masa mudanya, maka akan ringan. Karena apa? Karena tadi sudah ada berkreasi, berkarya, berinovasi, bersinergi, berdoa, dan bersyukur. Selagi masih mampu dan masih dimampukan Tuhan, bertanggung jawablah dan dapat dipercaya. Kata lain, akuntabel dan profesional. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, singkatnya dalam pengertian ini, apapun yang kita derita, apapun yang kita pikul, apapun masalah dalam hidup kita, kalau kita senantiasa dimampukan oleh Tuhan, maka kita akan berbahagia. Karena apa? Kuk itu harus dipikul oleh yang bersangkutan. Marilah kita senantiasa mengimani ketika seorang pria memikul kuk pada masa mudanya, maka dia harus menunjukkan kredibelnya, harus menunjukkan akuntabelnya, harus menunjukkan profesionalismenya. Ketika sudah tua, maka dia semakin berbahagia, hidup damai sejahtera. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, sabdamu telah berkumandang pada pagi yang indah ini sebelum kami berakhir pekan, sebelum kami melakukan aktivitas kami. Untuk itu Tuhan, kiranya kuatkan kami melakukan kehendak-Mu, menjauhkan larangan-Mu, sehingga kami senantiasa setia kepada-Mu. Bapa di surga, kami bermohon kepada-Mu, tambah-tambahkanlah berkat bagi kami Tuhan, yang dapat kami nikmati dalam kehidupan kami. Jika di dalam tubuh kami, pribadi lepas pribadi, ada bibit penyakit, ada yang kurang enak, tolong Tuhan sembuhkan, jauhkan, tahirkan kami Tuhan. Bapa di surga, pada bangsa kami dan negara kami mohon lindungi dan berkati, sehingga kami aman, tentram, dan damai. Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa buat saudara-saudara dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati pagi, siang, sore, dan malam. Bapa di surga, beberapa hari yang lalu rekan, sobat, saudara kami di Cianjur kena bencana gempa bumi sehingga meluluh lantakkan tempat tinggal mereka, rumah mereka. Bahkan ada ratusan orang yang tewas karena musibah tersebut. Untuk itu Tuhan, berkatilah keluarga yang ditinggal, tambahkan kekuatan iman, dan juga berilah kebijakan yang luar biasa untuk pemerintah kami, agar penanggulangan itu dapat berlangsung dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu juga berdoa, di akhir-akhir ini suku Batak yang ada di Tapanuli dan juga di seluruh penjuru dunia yang merasa bergelora menginginkan untuk terbentuknya Provinsi Tapanuli, kiranya Tuhanlah yang mengetuk hati presiden, wakil presiden, maupun lembaga yang menentukan pemekaran Provinsi Tapanuli agar terkabul, sehingga cita-cita putra-putri dari orang Batak terkabul. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus,
kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Horas, Yahobu, Majua, Ahoy, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Salam hormat, salam kasih sayang dari Opung Partuko Bosi Sintua Dr. Marono Putagaul MPD dari channel YouTube yang sangat sederhana. Mohon kepada Bapak Ibu yang kami hormati, bila belum pernah di-subscribe, silahkan subscribe. Bila sudah, silahkan tonton, like, dan sebarkan kepada rekan-rekan. Atas kesederhanaannya, kiranya Tuhanlah senantiasa kita permuliakan. Horas.